Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniti Jabar dari kelas 12 Pendidikan Biologi UIN Alauddin, Makassar. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ekologi tumbuhan. Tapi sebelum lebih jauh lagi membahas mengenai ekologi tumbuhan, alangkah lebih baiknya jika teman-teman untuk subscribe akun YouTube channel dari Radix dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai ekologi tumbuhan yang terkhusus pada ruang lingkup dari ekologi tumbuhan. Tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa penting untuk mempelajari mengenai pengertian ekologi sebelum lebih lanjut mengenai ruang lingkup ekologi tumbuhan. Nah, pengertian dari ekologi tumbuhan tersendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah oikos, yang kedua adalah logos. Nah, oikos artinya rumah atau tempat hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwasanya ekologi tumbuhan adalah ilmu yang pelajari mengenai hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun antar interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Ernest Haeckel, seorang zoologiwan Jerman. Nah, berbicara mengenai interaksi atau ekologi tumbuhan, tentu ada banyak hal atau banyak ilmu dan informasi yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa ilmu yang terlibat, diantaranya adalah fisika, kimia, geologi, dan klimatologi. Oleh karena itu, ruang lingkup dari ekologi itu sendiri sangatlah luas. Nah, lebih lanjut, kita akan membahas mengenai sebenarnya apa-apa saja ruang lingkup dari ekologi tumbuhan. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada komunitas, yang ketiga ada ekosistem, yang terakhir ada biosfer. Oke, lanjut pada pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah populasi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya populasi adalah kumpulan individu-individu yang memiliki sifat genetik yang sama, hidup dan tinggal di tempat yang sama. Nah, populasi ini terdiri atas dua, ada yang bersifat alelofati, ada juga populasi yang bersifatnya kompetisi. Nah, alelopati artinya di mana di dalamnya terdapat populasi yang menghalangi pertumbuhan dari populasi lainnya. Misalnya pada pohon walnut. Nah, kenapa kita perlu kita ketahui bahwasanya di pohon walnut jarang sekali tumbuhan yang hidup berdampingan dengan pohon walnut tersebut. Kenapa? Karena ternyata dalam pohon walnut dia mengandung zat toksik atau dalam artian zat beracun yang menghalangi pertumbuhan tumbuhan lain. Oleh karena itu di samping pohon walnut jarang sekali kita temui tumbuhan-tumbuhan di sampingnya karena pohon walnut menghasilkan zat beracun. Nah, selanjutnya kompetisi. Nah, kompetisi artinya dalam populasi terdapat terdapat individu-individu yang kemudian menghalangi individu yang lain atau terjadi persaingan. Misalnya pada sapi dan kambing. Nah, antara sapi dan kambing yang hidup di padang rumput tentu saling terjadi persaingan untuk memperebutkan makanannya. Nah, selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas sendiri adalah kumpulan dari populasi yang hidup dan tinggal di tempat yang berbeda. Nah, komunitas ini terdiri atas akuatik dan komunitas terestrial. Nah, komunitas akuatik artinya dia contohnya seperti di sungai, lautan, di parit, di kolam, dan lain sebagainya yang bersifat berair. Selanjutnya di terestrial misalnya di padang rumput, padang pasir, maupun di pekarangan hutan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam komunitas artinya terjadi berbagai interaksi antar populasi yang kemudian saling membutuhkan satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem autotrof. Nah, autotrof ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah auto dan tropikos. Nah, auto artinya sendiri, sedangkan tropikos artinya menyediakan makanan. Jadi dapat diartikan bahwa ekosistem autotrof adalah yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Misalnya adalah tumbuh-tumbuhan hijau.
Selanjutnya adalah ekosistem heterotrof. Heterotrof ini juga berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah hetero dan tropikos. Hetero artinya berbeda, sedangkan tropikos artinya makanan. Jadi dapat diartikan bahwasanya heterotrof artinya organisme yang menyediakan makanannya yang berasal dari bahan organik ataupun organisme lainnya, misalnya pada manusia maupun hewan. Selanjutnya adalah benda tidak hidup. Selanjutnya adalah bahan tidak hidup, misalnya yang bersifat fisik maupun kimia, contohnya adalah air, udara, maupun tanah. Selanjutnya adalah dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer ini adalah organisme yang menyediakan bahan makanannya dari organisme yang telah mati. Misalnya yang sering kita ketahui bahwasanya salah satu contohnya adalah kita akan membahas mengenai macam-macam dari ekosistem. Nah, terdiri atas 3. Yang pertama adalah ekosistem darat, air laut, dan air tawar. Nah, yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah ekosistem global yang di dalamnya terdapat seluruh makhluk hidup. Nah, ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi dari ekosistem global. Yang pertama iklim, kemudian faktor lainnya. Faktor lainnya meliputi suhu, air, udara, maupun temperatur. Nah, mungkin hanya itu yang saja yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup ekologi tumbuhan. Lebih lengkapnya silahkan apabila bertemu dengan saya silahkan untuk ditanyakan, dan silahkan juga bertanya pada dosen ekologi tumbuhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, ingat selalu apabila kita belajar mengenai ekologi tumbuhan, maka yang paling penting kita pelajari adalah seluruh lingkungan yang berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya. Oleh karena itu, saran kepada teman-teman, maka jagalah lingkungan ini dengan baik dan jangan lupa untuk merawatnya. Jika kita tidak bisa membersihkan lingkungan, setidaknya jangan berusaha atau jangan sekali-kali untuk mengotori lingkungan sekitar. Ekologi tumbuhan sangat luas cakupannya, sangat luas ruang lingkupnya. Kita mempelajari banyak hal di dalamnya, bukan hanya tentang tumbuhan tapi tentang lingkungan kita. Maka teman-teman, marilah kita sadar akan posisi kita sebagai manusia, akan posisi kita sebagai konsumen. Seharusnya kita saling menghormati dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk bagaimana kita menjadi manusia yang bukan hanya belajar tapi juga tetap mengamalkan seluruh ilmu kita. Dan untuk teman-teman Radix yang akan menonton video ini maupun dosen ekologi tumbuhan yang akan menonton video ini, apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya selaku Asniti Jabar mohon maaf karena segala kesalahan datangnya dalam diri saya dan segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekologi tumbuhan penting dan sangat penting untuk kita pelajari. Maka karena itu, sebagai mahasiswa pendidikan biologi, jangan pernah lupa untuk belajar mengenai apa itu ekologi tumbuhan, bagaimana kaitannya ekologi dengan manusia, bagaimana kaitannya ekologi dengan lingkungan dan alam sekitar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel ini, channel Radix, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Ingat, subscribe itu gratis dan subscribe itu tidak akan menyebabkan kerugian pada teman-teman semua. Sekian, sampai jumpa di lain kali, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam lestari dan salam konservasi untuk seluruh mahasiswa pendidikan biologi UIN Alauddin Makassar.